Selamat datang di channel Jejak Story, channel yang membahas kasus, kejadian, atau peristiwa nyata yang terjadi di seluruh bagian dunia. Kali ini kasus datang dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Aksi sadis dilakukan oleh seorang office boy bersenjata parang di sebuah koperasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Office boy bernama Rahman Setio Aji itu membabi buta membacok para pegawai yang bekerja di koperasi tersebut. Peristiwa mengerikan ini terjadi di sebuah kantor koperasi yang beralamat di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Insiden berdarah itu terjadi pada Senin 29 Januari 2024 pagi sekitar pukul 06.54 waktu Indonesia Barat. Akibat aksi sadis dari pelaku, ada 4 orang yang menjadi korban. Para korban tersebut antara lain kepala cabang dan 3 pegawai koperasi. Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kompol Haryo Prasetyo Seno mengatakan, aksi pembacokan tersebut memang sudah direncanakan oleh pelaku. Bahkan, kata Haryo, senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku untuk menyerang para korban memang sudah disiapkan sehari sebelumnya. Hal ini terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku maupun kepada para saksi yang melihat aksi pembacokan tersebut. Tidak hanya itu, sebelum melakukan aksinya, pelaku juga sempat mengunci pintu yang biasa menjadi akses keluar masuk bagi para pegawai koperasi. Pelaku mengunci pintu tersebut saat para pegawai sudah berada di dalam kantor. Di kantor koperasi itu ada 3 pintu. Pintu depan, pintu belakang, dan pintu samping. Dan untuk operasional itu biasanya lewat pintu samping. Pintu depan itu selalu dikunci. Kalau pintu belakang itu langsung ke arah sawah. Dan pintu yang di samping itu dikunci oleh yang bersangkutan. Kuncinya pun ditemukan di dalam saku pelaku, kata Haryo. Menurut Haryo, dalam aksi pembacokan ini, pelaku sendiri awalnya hanya mengincar seorang korban, yakni kepala cabang. Saat korban berada di dalam kantor dan beranjak ke lantai 2 langsung masuk ke kamar mandi, pelaku kemudian membuntutinya. Pelaku kemudian membuka kamar mandi dan langsung membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Karena saat itu ada yang melihat dan berusaha menghentikan aksinya, pelaku kemudian turut menyerang para pegawai lainnya dengan menggunakan parang yang ia bawa. Dan di situ kebetulan datanglah si Jessica, korban lain. Jadi setelah membacok kepala cabang, pelaku langsung menyerang korban Jessica karena melihat aksi pembacokan itu. Jadi yang ada di lantai 2 itu Jessica dan kepala cabang, kata Haryo. Setelah ada ribut-ribut, pegawai yang dibawa naik ke atas. Di situ pelaku dicoba untuk ditahan atau dilerai oleh pegawai lainnya. Jadi korban yang 2 lagi itu terkena besetan karena mencoba menahan pelaku, kata Haryo. Akibat aksi pembacokan yang dilakukan oleh pelaku, 4 orang yang menjadi korban. Para korban ini terdiri dari kepala cabang dan 3 pegawai. Sesaat setelah kejadian,
Keempat korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan. Dari keempat korban, 2 orang sudah diperbolehkan pulang. Sementara untuk korban lainnya ada yang meninggal dunia dan ada juga yang masih menjalani perawatan. Untuk korban yang meninggal dunia merupakan seorang pegawai yang bekerja sebagai pegawai di koperasi tersebut. Korban atas nama Jessica Cynthia Penturi itu meninggal pada Senin 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, korban sempat menjalani perawatan di RSUD Arjawinangun. Namun, akibat luka yang dideritanya, nyawa korban tidak tertolong. Menurut salah satu seorang dokter RSUD Arjawinangun, Dr. Ismayanti, korban meninggal mengalami luka berat di beberapa bagian tubuhnya, mulai dari kepala hingga bagian tangan. Pihak rumah sakit sendiri sudah berusaha melakukan penanganan terhadap korban, namun nahas nyawa korban tidak tertolong. Sudah dilakukan penanganan operasi di bagian kepala, di bagian tangan juga, tapi tetap nyawa korban tidak tertolong, kata Ismayanti. Kepergian Jessica pun meninggalkan duka mendalam bagi pihak keluarga. Paman korban, Muhammad Saifuddin, berharap pelaku dapat berikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Saifuddin mengungkap beberapa luka yang dialami oleh keponakannya usai menjadi korban dari aksi pembacokan. Menurutnya, korban mengalami luka pada bagian kepala hingga tangan. Menurut saya yang paling parah di bagian kepala depan bagian kiri. Terus jari tangan yang putus, ada sekitar 4 jari yang terlepas dari tangan. Terus juga sabetan parang di belakang di bagian punggung, kata Saifuddin. Pada Selasa 30 Januari 2024, jenazah korban telah dibawa oleh pihak keluarga dan dikebumikan di TPU Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Adapun untuk pelaku pembacokan tersebut, saat ini telah diamankan polisi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis parang. Menurut Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni, berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi pembacokan itu dilatar belakangi oleh rasa sakit hati pelaku terhadap salah satu korban yang menjabat sebagai kepala cabang di koperasi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pelaku, didapat informasi motif dari pelaku. Pelaku merasa sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Jadi pelaku ini merupakan office boy sekaligus security yang bekerja di koperasi tersebut, kata Sumarni. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada informasi kurang lengkap dan jelas, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.